Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan salah satu jurnal dari Emerald. Jurnal ini edisi tahun 2025, jadi terbaru. Jurnal ini kita angkat karena ada relevansi dengan fenomena-fenomena yang kita hadapi sekarang terkait sama laju kenaikan harga. Kita pahami, kita cari literasi untuk ditulis di bab 1 awal bahwa memang kenaikan harga itu antar waktu itu seakan terus terjadi. Harga yang dulu sekian rupiah sekarang menjadi bertambah tinggi. Itu sesuatu yang lazim kita hadapi sekarang. Dan karena kenaikan-kenaikan harga tersebut, perusahaan yang berproduksi pun itu terkadang tidak bisa menghindari kenaikan harga untuk harga produk jualnya. Nah, dalam situasi demikian, kan konsumen itu cenderung mengalihkan pembelian karena harga mengalami kenaikan. Upaya bagaimana konsumen tetap loyal meskipun harga naik itu yang diteliti oleh Fajardo tahun 2025 ini. Untuk fenomena awal kita tulis, ini kita dapatkan dari kumparan. Dari kumparan ini menjelaskan bahwa dari artikel ini ketika harga mengalami kenaikan itu bagaimana perilaku atau respon konsumen. Di artikel ini dijelaskan bahwa terdapat beragam perilaku konsumen ketika harga mengalami kenaikan. Dan penekanannya, kesimpulannya dalam artikel ini bahwa ketika harga itu mengalami kenaikan, konsumen itu cenderung mengurangi pembelian atau mencari alternatif lain yang lebih murah. Itu memang tipikal dari perilaku konsumen ketika menghadapi perkembangan kenaikan harga. Yang kedua kita dapatkan dari Kompas, ini nanti juga kita tulis di latar belakang. Di Kompas ini terkait sama kenaikan tarif ojol, ojek online itu. Nah, hasil dari artikel ini ditekankan bahwa konsumen itu cenderung mengurangi frekuensi penggunaan ojol ketika harga mengalami kenaikan. Artikel ketiga yang kita tulis itu juga dari Kompas terkait sama analisa kenapa konsumen itu kok beralih ketika harga naik. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa konsumen itu cenderung mengalihkan pembelian ketika menghadapi harga barang yang biasa dibeli naik, itu karena untuk menyesuaikan dengan anggaran. Kenapa kok begitu? Karena ketika harga naik, otomatis anggaran untuk pembelian produk tersebut kan mengalami kenaikan. Jadi konsumen itu cenderung mempertahankan anggaran keuangannya itu sehingga beralih mencari alternatif ataupun mengurangi pembelian. Kita kembali ke jurnal Fajardo tahun 2025 ini. Jadi adik-adik paham ya apa itu korelasinya antara jurnal ini dengan fenomena yang kita angkat. Jurnal ini menekankan bahwa upaya untuk tetap konsumen itu agar tetap loyal, tidak beralih ke pesaing atau tidak mengurangi pembelian ketika harga mengalami kenaikan. Dan fenomena-fenomena tadi mengarah pada pentingnya penelitian ini untuk menjelaskan variabel-variabel apa yang menyebabkan konsumen itu tetap bertahan pada layanan atau produk perusahaan meskipun harga mengalami kenaikan. Jurnal penelitian ini dilengkapi dengan kerangka pemikiran. Trust itu sebagai variabel laten eksogen, variabel bebas dengan 3 variabel terikat laten endogen, satisfaction, loyalty, adaptation to price. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok trust justru mempengaruhi satisfaction? Bukan sebaliknya. Sebelum kita menjustis ini salah atau benar, kita lihat dulu indikator penelitiannya. Indikator dari trust yang pertama, fitness center memenuhi semua janji yang diberikan. Indikator yang kedua, semua informasi yang diberikan fitness center itu reliable, bisa dipercaya. Yang ketiga, semua staf itu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk bisa memberikan layanan. Yang keempat, fitness center memiliki pengalaman untuk bisa memberikan layanan.
Yang kelima, fitness center memiliki sumber daya yang memadai untuk bisa menyediakan layanan. Nah, berdasarkan dari indikator-indikator tersebut, trust yang dimaksud dalam jurnal ini itu kepercayaan terhadap kualitas layanan. Kalau kepercayaan terhadap kualitas layanan, makanya bisa diterima jika di kerangka penelitiannya ini trust mempengaruhi satisfaction, bukan sebaliknya. Dan hasil pengujian hipotesis statistik diperoleh temuan bahwa trust terbukti mempengaruhi satisfaction, mempengaruhi loyalty, dan adaptation to price. Demikian juga semua hipotesisnya diterima. Satisfaction mempengaruhi loyalty, dan loyalty mempengaruhi adaptation to price. Tapi dalam pengujian hipotesis ini diperoleh temuan bahwa satisfaction itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap adaptation to price. Kenapa kok demikian? Di dalam jurnalnya itu kurang leluasa menjelaskan alasan kenapa satisfaction ini tidak mempengaruhi secara langsung adaptation to price. Hanya saja yang bisa kita tekankan bahwa memang adaptation to price ini tidak dipengaruhi oleh satisfaction untuk responden penelitiannya ini. Kenapa demikian? Karena mungkin adaptation to price, orang itu tetap bertahan meskipun harga naik, itu karena ada ikatan emosional yang terangkum dalam loyalitas pelanggan. Jadi satisfaction itu tidak mampu mempengaruhi secara langsung terhadap adaptation to price, tapi melalui loyalitas dulu baru mempengaruhi adaptation to price. Karena apa? Karena ada ikatan emosional. Karena loyalitas itu kan loyalitas attitudinal dan loyalitas behavioral. Artinya mereka itu ada ikatan secara emosi dengan merek, produk, ataupun layanan perusahaan. Demikian ya adik-adik, ringkasan sederhananya begini. Untuk menjangkau judul penelitian yang ujungnya itu adaptation to price, alinea awal kita ungkap fenomena, kita cari fenomena bahwa harga-harga itu terus mengalami kenaikan. Itu adik cari sendiri, nanti ada di internet. Setelah itu kenaikan harga itu dampaknya apa bagi konsumen. Nah, baru kita tampilkan 3 artikel yang kita bahas tadi, bahwa kenaikan harga itu mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya perilaku untuk tetap loyal, untuk tetap membeli. Nah, setelah itu kita tampilkan kerangka pemikiran dari penelitiannya, bahwa adaptation to price menurut jurnal utama itu dipengaruhi oleh loyalitas, loyalitas dipengaruhi satisfaction, trust mempengaruhi satisfaction maupun loyalitas, dan mempengaruhi adaptation to price. Setelah itu baru masuk ke objek yang diteliti. Kita tentukan objek apa yang mau diteliti. Demikian ya adik-adik, semoga bermanfaat, tetap semangat, salam damai dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.